Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcela Nurusifa dengan NIM 3 digit terakhir 078 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azizah dengan NIM 3 digit terakhir 120. Perkenalkan, nama saya Alfida Leviana dengan 3 digit terakhir 198. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami tentang rekomendasi buku menggunakan Decision Tree. Latar belakang kami memilih topik ini adalah yang pertama, menurut data dari UNESCO, tingkat minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang hanya satu orang yang rutin membaca buku. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya sistem ini, diharapkan nantinya masyarakat dapat menemukan buku-buku yang sesuai dengan preferensi mereka sehingga minat baca mereka bisa meningkat. Kemudian yang kedua adalah pemilihan buku yang membingungkan. Saat ini di publik ada banyak sekali buku-buku yang beredar dan ada banyak sekali kategori serta genrenya, membuat banyak pembaca kebingungan untuk memilih buku sesuai preferensi mereka. Dengan sistem ini, pembaca dapat dengan cepat menemukan buku yang sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian yang ketiga adalah di era informasi sekarang ini, pengguna butuh bantuan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Sekarang ini informasi dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan internet, menyebabkan masyarakat lebih suka sesuatu yang didapat dengan instan dan cepat. Adanya sistem ini mampu membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan hasil yang cepat dan tepat mengenai rekomendasi bukunya. Selanjutnya adalah mengenai tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, satu, mengimplementasikan struktur data tree. Selain memahami teori, dengan adanya proyek ini, kami dapat mengimplementasikan struktur data tree secara langsung. Yang kedua adalah membuat sistem rekomendasi buku berdasarkan beberapa kriteria. Sistem ini nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pengguna, kemudian pengguna nantinya akan menginput jawaban mereka sehingga menghasilkan output berupa rekomendasi buku yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah melatih pemahaman konsep algoritma traversal tree, yaitu menelusuri pohon secara sederhana yang nantinya akan menghasilkan output berupa rekomendasi buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini kami memilih struktur data decision tree. Decision tree merupakan salah satu algoritma yang paling populer, terutama untuk tugas klasifikasi dan regresi. Mengapa? Karena algoritma ini meniru cara manusia berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan serangkaian kondisi. Komponen utama dari decision tree yang pertama adalah simpul atau node, yaitu merupakan titik pengambilan keputusan berdasarkan fitur tertentu. Semisal fiturnya adalah kategori, maka fitur bisa cek apakah buku itu fiksi atau non-fiksi. Lalu yang kedua yaitu akar atau root, yaitu merupakan awal dari node. Disinilah semua data dikumpulkan dan diuji pertama kali. Lalu yang ketiga yaitu adalah cabang atau branch, merupakan hasil dari sebelumnya. Dan yang keempat yaitu daun atau leaf yang merupakan hasil akhir, yang bisa berupa rekomendasi. Selanjutnya, mengapa kelompok kami memilih decision tree? Karena decision tree memiliki beberapa keunggulan yang sangat praktis. Yang pertama yaitu mudah dipahami. Visualisasi decision tree seperti diagram alur, sehingga siapapun dapat mengikuti alurnya tanpa latar belakang teknis yang mendalam. Lalu yang kedua, cocok untuk data kategorikal. Decision tree sangat efektif dalam data kategorikal, dan project kami bertema rekomendasi buku, maka kategorinya berupa
tentang usia, kategori buku yaitu fiksi non-fiksi, genre, dan lain-lain. Yang ketiga, cepat dan efisien, yaitu waktu training yang lebih singkat. Dan yang keempat, mudah dikembangkan. Decision tree bisa digunakan sendiri ataupun digabung dengan metode yang lain seperti random forest untuk meningkatkan performanya. Lalu di sini terdapat kodenya. Yang pertama, class tree node ini merepresentasikan node dalam decision tree. Setiap node menyimpan atribut yang diuji, daftar cabang, dan jika dia daun maka akan kembali ke rekomendasi. Lalu yang kedua itu ada fungsi add branch, yaitu untuk menambah cabang dari node ini yang tergantung pada nilai atributnya. Lalu ada class decision tree yang menyimpan keseluruhan isi tree mulai dari root hingga leaf. Lalu ada fungsi buat tree yang membangun tree dari data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi algoritma. Ada dua jenis algoritma yang kami gunakan, yaitu ada decision tree dan juga ada tree traversal. Untuk decision tree sendiri, algoritma ini berfungsi untuk membangun struktur pohon keputusan itu sendiri berdasarkan data dari file. Nah, pohon ini, nah tujuannya juga adalah untuk mengelompokkan data secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi. Atributnya yang ditentukan yaitu dari usia, kategori, genre, banyak halaman, lalu bahasa. Dan untuk tree traversal sendiri, yaitu untuk berfungsi untuk menelusuri pohon keputusan tersebut. Setelah pohon terbentuk, algoritma traversal digunakan untuk menelusuri node berdasarkan preferensi pengguna. Setiap cabang pohon menunjukkan pilihan user, dan traversal akan berhenti saat menemukan leaf node yang berisi rekomendasi buku tersebut. Baik, kita akan masuk ke decision tree-nya. Untuk decision tree ada di dev buat custom tree, yaitu rootnya yaitu atribut usia. Dan lalu ada tree traversal. Untuk traversal sendiri kita memulai dari root pohon yang paling atas. Dan lalu untuk while not current node is leaf, selama node sekarang bukan leaf, yaitu akhir, akan terus menelusuri pohon tersebut. Dan untuk selanjutnya value user preference, kita ambil nilai dari preferensi pengguna berdasarkan atribut saat ini. Dan jika pilihan user tidak ditemukan dalam cabang saat ini, berarti tidak ada data yang cocok atau berhenti dan dikembalikan, atau biasa tidak ditemukan. Nah, jika sudah sampai di leaf, kita akan kembalikan rekomendasi buku yang tersimpan di node tersebut. Ini adalah kode akhir dari proyek kami, dan nanti apabila dirun akan menghasilkan output berupa yang pertama ada pertanyaan tentang usia. Sini saya akan masukkan angka 4. Kemudian nanti akan lanjut ke pertanyaan kategori. Saya pilih fiksi. Kemudian selanjutnya ada genre. Di sini untuk genre fiksi saya akan memilih yang fantasi. Kemudian selanjutnya di sini ada pilihan tentang banyak halaman. Saya akan memilih yang nomor 2. Dan yang terakhir di sini ada pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian hasil akhir setelah pengguna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah rekomendasi buku. Ini buku yang muncul adalah Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem ini memudahkan kita untuk mencari rekomendasi buku berdasarkan data input pengguna. Dan dengan sistem ini juga menunjukkan bagaimana struktur data dapat digunakan untuk memandu pengguna melalui serangkaian pilihan untuk mencapai rekomendasi buku yang diinginkan pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.